시끄러운. Dan ternyata Dusik menemukan sepatu itu ketika dia lagi mancing dan tanpa sengaja menemukan sepatu Hyejin. Setelah itu, Dusik mencari cara untuk mengeringkan sepatu itu di internet. Dusik dan Hyejin pun saling sapa ketika bertemu setiap hari, selalu disapa. Tiba-tiba pada hari itu Hyejin gak ada disapa oleh Dusik, dan Hyejin terlihat murung banget karena dia gak ngelihat Dusik sama sekali. Kemudian dia mengajak temannya untuk memesan makanan, berharap kalau Dusik yang bakal nganter. Ternyata yang ngantar makanan bukan Dusik, dan Hyejin pun tambah murung. Kemudian di sini Hyejin dan temannya diajak ke acara desa, namun temannya berkata tidak bisa menghadiri pertemuan itu. Kemudian warga tersebut mengatakan bahwa Dusik datang, dan tiba-tiba Hyejin langsung menyetujui untuk hadir ke acara tersebut. Ketika sampai di tempat pertemuan, orang yang pertama dicari oleh Hyejin tak lain adalah Dusik. Karena sebenarnya Hyejin gak terlalu suka kumpul-kumpul. 그냥 학급 회의만도 못하냐? 갑자기 질문 받으. 여기 멤버 중에 준이라고. Dia yang sudah bosan pun akhirnya pura-pura mabuk di depan warga yang lainnya. Setelah itu tiba-tiba aja Dusik langsung menyanyikan sebuah lagu dan mereka pun takjub dengan penampilan Dusik. Tahu? Dan ternyata Hyejin diam-diam pun memperhatikan Dusik menyanyikan lagu sambil memainkan gitar. Setelah itu Dusik mengantar Hyejin pulang dan dia menggendongnya karena Hyejin ceritanya kan pura-pura mabuk. 둘, 셋. 안 자는 거 알아. Tapi ternyata Dusik tahu kalau Hyejin itu cuma pura-pura mabuk. Kemudian besoknya ada seorang pasien yang merupakan warga sana. Dan dia pun awalnya agak mencurigakan. Ketika itu pun datanglah Nenek Gamri, dan Nenek Gamri pun ngerasa kalau orang itu aneh, dan dia pernah melihatnya di suatu tempat. 임시 치아는 괜찮으셨어요? 네네 괜찮아. 저 낯짝을. 그다음에 치료 갈게요. 네? Tapi awalnya orang itu pun gak terlalu mencurigakan bagi Hyejin dan juga temannya dia. Tapi tiba-tiba aja orang itu terus-menerus setiap hari datang ke klinik tersebut. Jadi mencurigakan. 통증 여부 확인한 다음에 크라운 씌울 거예요. Kemudian setelah selesai bekerja, Hyejin pergi ke kafe dan di sana dia bertemu dengan juri. Ternyata mereka berdua menyukai idol yang sama. Hyejin berkata kalau dia memiliki bukti kalau dia pernah berfoto dengan seorang idol yang bernama Juni. Karena hal tersebutlah mereka berdua menjadi sangat akrab dan langsung gosip tentang idol. 잘생겼죠? Dusik yang gak ngerti sama sekali, dia malah pusing melihat tingkah Hyejin dan juga si juri. Besoknya, Dusik langsung menikmati hari liburnya dia dengan berselancar. Di sisi lain, tiba-tiba aja cinta pertama Jungkook datang. Dia mengatakan bahwa dia akan pindah ke daerah tersebut. Kemudian dari kejauhan, ternyata sudah ada ibu-ibu yang sudah memperhatikan dan menggosipkan hal tersebut. Lalu dia pergi untuk menemui Hwajung dan melaporkan semuanya kepada Hwajung. Kemudian mereka langsung bergegas ke kantor mantan suaminya. Dan ternyata cinta pertama Jungkook itu ternyata masih lajang. Ketika Hwajung dan Mansuk sampai di sana, Hwajung kelihatan masih agak cemburu. 이게 얼마만이야? 여기요 통장님 지금 쓰레기. Kemudian pasien yang selalu datang ke tempatnya Hyejin itu datang lagi. Dan saat melakukan perawatan, tiba-tiba saja dia diciduk oleh Hyejin. 선생님이 해주셔야죠.
손 안 치워? Ternyata dia melakukan hal yang gak pantas kepada temannya Hyejin. Dan Hyejin pun langsung marah banget. Dan terjadilah pertengkaran di antara mereka dan juga terjadi keributan di klinik tersebut. Kemudian kebetulan nenek Gamri datang ke sana dan melihat kejadian itu. Orang itu malah mengatakan bahwa dia difitnah oleh Hyejin dan juga dia melaporkan ke kantor polisi. Akhirnya mereka langsung pergi ke TKP. Hyejin langsung melakukan tendangan mautnya untuk membela teman dia. 아니요. 미친놈! 어떤 성추행 법은 콩밥 먹어야 돼. 안 돼요. 제가 지금 성추행범으로 몰려서요. 진 새끼가 진짜! Dan gak sampai situ saja, Dusik datang dan juga melakukan tendangan maut. Dan orang itu pun langsung pingsan di tempat. Dan tak lama kemudian polisi datang. Dan ternyata yang kena malah Hyejin dan juga Dusik. Karena mereka belum mendapatkan bukti kalau orang tersebut melakukan hal seperti yang dituduhkan oleh Hyejin. 아니 그 변태 새끼를 잡아놔야지. 왜 우리 누가 보면 자기 집 안방인 줄 알겠다? 뭐 필요해? 나 이게 옷이 너무. 김효희님 취향이. 야. 나 그것도 모르고 너한테. Tapi tak lama setelah itu, nenek Gamri pun datang membawakan bukti yang mereka butuhkan, di mana bukti itu ada di handphonenya si orang tersebut. Setelah itu, Dusik langsung bergegas pergi ke rumah sakit tempat orang itu dirawat. Dan ternyata semua bukti itu ada di handphonenya dia, walaupun awalnya orang ini nggak mau mengaku. 뭐야? 네가 여길 이어받아서 여기 있네. 뭐라고 못 들어있는데? 뭐라고? 두려운 몰카범 새끼야! 잠깐만, 알았어. 야, 놓고 얘기해. Dusik mengatakan bahwa dia memiliki bukti yang cukup untuk menjebloskan orang itu ke penjara. Setelah itu Dusik mengabari kepada Hyejin bahwa orang itu sudah mengakui semuanya dan sudah diproses. Akhirnya Hyejin pun bersemangat dan berterima kasih kepada Dusik. Kemudian di sisi lain, Pyomi dan Pak Polisi Yuncul, di mana di sini mereka berdua kelihatan grogi banget. Di mana Yuncul mengatakan kalau terjadi sesuatu lagi, silakan hubungi dia saja. 표 선생님, 나는 따뜻하고 믿음직한 경찰. Kemudian akhirnya Hyejin memutuskan pergi ke rumahnya Dusik dan membawakan beberapa buah dan juga bir. Mereka pun makan malam bersama dan juga ngobrol berdua di rumahnya Dusik. Hyejin melihat foto masa kecilnya Dusik dan menanyakan hal itu kepada Dusik. Di sini Hyejin sepertinya nggak ingat kalau anak itu pernah bertemu dengannya waktu kecil. Di sini Dusik menceritakan kenapa dia bisa akrab dengan Yuncul. Ternyata dulu Dusik pernah mendapatkan penghargaan sebanyak 2 kali karena dia menangkap pencopet. Dan juga menyelamatkan bapak-bapak yang hampir tertabrak di rel kereta api. Karena itulah dia jadi deket sama polisi Yuncul. 용감한 시민상을 2번 받았거든. 진짜? 이범을 잡았고. 앉으시면 네. 준아, 어디 앉을래? Di sisi lain, juri yang mengantarkan makanan ke pelanggan gak sadar kalau orang yang mesan itu adalah Juni idolnya. Malahan dia mengira orang itu hanya meniru penampilan seperti Juni. 와, 준이 오빠랑 비슷해 보이려고. Kemudian Dusik menanyakan sesuatu kepada Hyejin. Apa tujuan Hyejin untuk datang ke tempat ini? Awalnya Hyejin gak mau menjawab hal itu. Kemudian dia menceritakan semuanya dan juga alasan dia berada di situ kepada Dusik. 공진에 덜컥 왔던 날 우리 엄마 생일이었어. 생일은 없어지고. Setelah itu, Hyejin yang suhu tubuhnya meningkat, tiba-tiba aja Dusik langsung memegang pipinya Hyejin. Dan ternyata, ketika Dusik yang datang membantu Hyejin di klinik, diberitahu oleh nenek Gamri bahwa ada keributan di klinik. Dusik pun langsung berlari dengan secepat kilat. 엄니 씨. 맞아. 네 지금